Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas masalah sakit pinggang dan saraf terjepit pada pinggang atau tulang belakang. Apa sih perbedaan sakit pinggang dengan saraf terjepit pada pinggang? Kalau sakit pinggang atau sakit pinggang biasa adalah nyeri di sekitar pinggang dan tidak menjalar kemana-mana. Akan tetapi kalau saraf terjepit di bagian tulang belakang atau di pinggang, itu sakitnya menjalar sampai di bokong, kemudian menjalar di kaki dan jari-jari kaki itu terjadi kebas atau kesemutan. Kalau saya dulu juga pernah mengalami saraf terjepit pada pinggang, cuman di bagian kanan. Jadi bokong bagian kanan itu sakit sekali sampai ke paha, kemudian di betis itu kayaknya terkunci sehingga nggak bisa berjalan sampai ke jari-jari, itu rasanya kebas dan kesemutan. Awalnya dulu saya itu sakit pinggang dari mengangkat beban pupuk waktu itu di undak-undakan itu. Kemudian pinggang saya sakit. Kemudian besoknya itu di paha saya itu ada semacam kayak kawat yang tertarik itu. Jalan enggak enak, terus tidur juga enggak enak, rasanya kayak minta dipijat. Dipijat itu rasanya kayak enggak tembus karena sakitnya itu ada di dalam. Kemudian besoknya itu saya menyuruh saudara saya untuk menginjak. Saya suruh nginjak itu di bagian paha. Ternyata besoknya saya nggak bisa bangun, miring nggak bisa, terlentang juga sakit, tengkurap juga sakit, duduk juga sakit. Saya bingung, wah ini sakit apa ini? Kok bisa seluruh tubuh sakit? Kemudian sama tetangga saya diantar ke tukang pijat sekaligus dia itu bisa menebak katanya, menebak orang nanti ketemu sakitnya apa. Di situ katanya sih saya terkena asam urat sama kolesterol. Akhirnya saya nggak boleh makan termasuk ikan-ikan, sayur santan, semuanya banyak tantangan. Akhirnya selama 1 minggu itu tubuh saya lemas, gemetar, lemas karena kurang gizi. Kemudian saya mencoba tes asam urat sama kolesterol di apotek itu. Ternyata asam urat saya normal 3,6, kolesterol cuma 150-an. Kemudian saya browsing, waduh, saya ini ternyata tidak kena asam urat sama kolesterol karena normal. Saya browsing-browsing dengan ciri-ciri tersebut, sakit ini rasanya menjalar dari bokong ke paha sampai kaki. Ternyata saya terkena saraf terjepit. Kemudian besoknya saya ke rumah sakit, lalu periksa. Sampai di sana ternyata memang saya terkena saraf terjepit di lumbar berapa itu, lumbar 4 atau berapa itu, saya lupa. Dan di situ saya dikasih obat, terus juga dikasih apa itu,
sinar fisioterapi itu. Nah, anehnya sampai di rumah itu setiap kali saya minum obat, sehari kan 3 kali. Dunia ini rasanya gelap. Saudara mengunjungi itu saya nggak tahu, kayak nggak bisa melihat itu. Cuman rasanya sih berkurang, tapi seluruh tubuh rasanya kayak ya itu tadi, nggak bisa melihat. Saya semakin takut ya. Kemudian nggak sampai seminggu obat saya kurangi 2 kali sehari, kemudian sehari sekali, akhirnya bisa lihat lagi sambil berpikir itu, waduh gimana ini untuk penanganan penyakit saya ini. Kemudian saya dapat informasi dari keponakan saya, coba dibawa ke Pak Sonta gitu. Dia adalah mantri, seorang mantri. Kemudian sampai di sana memang benar saya terkena saraf terjepit. Katanya nggak usah tenang, nggak usah bingung, nggak usah pengen operasi. Coba ini dulu, minum obat, kemudian bilang jangan dipijat, nanti tambah parah. Akhirnya saya pulang meminum obat, alhamdulillah rasa yang nyeri itu hilang, ya tinggal sedikit lah. Cuman saya nggak bisa berjalan itu sakit, menguji. Cuman duduk sudah nggak sakit, tertidur juga lumayan. Akhirnya saya juga browsing, terus kemudian saya mencari alat, termasuk stimulator. Maklumlah karena alat itu kecil, saya coba saya pakai, ternyata bekerja. Alat itu bekerja kayak orang kesetrum. Nah, itu coba saya letakkan di daerah yang sakit, di pinggang. Nah, itu rasanya cekit gitu. Terus kemudian saya pindah-pindah. Nah, dari situ saya berpikir alat ini memang bagus, cuman kapasitasnya akan kecil, daya listriknya akan kecil. Kemudian saya membuat sendiri. Nah ini stimulator. Nah, ini alhamdulillah hasil denyutannya lebih besar. Jadi lebih terasa. Jadi makanya di sini saya memberikan rahasia, di mana titik-titik saraf atau di bagian mana yang bisa menyembuhkan saraf terjepit. Jadi saya kasih tahu. Yang pertama, karena sakitnya itu di pinggang. Pertama kan di pinggang sumbernya ya. Nah, jadi koyo ini ditempel di bagian pinggang, di sini. Nah, di pinggang. Jadi satu titik itu kurang lebih 5 menit. Jadi misalkan gini, kita putar sesuai kemampuan. Jadi misalkan terlalu sakit, kita kurangi. Setelah nanti 5 menit, kita geser lagi ke bawahnya.
ke bawahnya sini. Setelah 5 menit kita geser lagi ke bawahnya lagi. Terus kemudian kita ambil satu titik di tengah, di atasnya tulang ekor. Nah, kemudian yang satunya ditaruh di bokong di tengah. 5 menit lagi digeser lagi ke samping, 5 menit lagi, terus sampai ke bawah paha di samping. Nah, biasanya kalau titik saraf itu tepat, itu rasanya sakit. Jadi rasanya sakit sekali, nyeri. Biasanya kalau di tempat fisioterapi itu kalau meletakkan sebuah pad ini biasanya ya 15 menit nggak dipindah-pindah, langsung diletakkan, dipasang ya sudah. Berhubung ini bisa membuat sendiri, terapinya di rumah dilakukan sendiri. Nah, kita kapan saja semaunya. Jadi kalau misalkan sakit pinggang biasa ya, nah sekarang kita nyoba. Kalau pinggang, nah, langsung ditaruh di pinggang ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah. Sekarang coba kita volumenya kita putar. Nah, ini terasa. Nah, ini denyut. Nah, ini. Saya juga kalau lagi sakit pinggang, saya pasang sendiri itu, terapi sendiri, enak rasanya. Misalkan kita lelah duduk, terus lelah kerja ya, pinggang sakit. Nah, daripada nanti bisa menjalar kemana-mana, bisa saraf terjepit, nah, lebih baik kita terapi daripada minum obat. Nah, ini kurang lebih satu titik itu 5 menit. Tetapi kalau cuman sakit pinggang, tidak usah dipindah, tidak masalah. Jadi langsung 15 menit. Kalau sudah praktek, nanti akan tahu kita harus meletakkan di mana gitu. Pokoknya kalau yang saraf terjepit di pinggang, rahasianya tadi, pertama di pinggang, kemudian digeser lagi ke bawahnya, di atas bokong, kemudian di tengah bokong, terus kemudian satu pad itu diletakkan di atas tulang ekor itu. Nah, kemudian yang satunya digeser ke samping. Kalau saya dulu terkena saraf terjepit di bagian kanan, jadi saya geser ke kanan. Jadi bokong kanan, terus sini, terus kemudian di paha. Dan alhamdulillah, biasanya kalau saraf terjepit itu rasanya menjalarnya itu sampai ke kaki. Itu kalau kita menaruh titik-titik ini secara tepat, itu yang menjalar itu langsung berangsur membaik. Karena saraf terjepit itu sebenarnya sakitnya di pinggang, cuma nyerinya itu seluruh sampai kaki. Biasanya kalau nanti itu di terapi itu sudah membaik, biasanya yang di kaki itu sakitnya terus berkurang ke atas, akhirnya terakhir itu ke pinggang. Nah, setelah ke pinggang terus diterapi terus, akhirnya
sembuh. Itu mudah-mudahan untuk Anda semua yang pernah mengalami sakit pinggang atau saraf terjepit pada pinggang, jadi dengan cara terapi stimulator ini itu sangat efektif. Ini salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya untuk membantu Anda di rumah. Kalau memang tidak bisa membuat sendiri, ya beli alat kecil-kecilan itu, stimulator itu banyak. Tapi kalau membuat sendiri ini bisa tahu kebutuhannya, untuk kekuatannya itu bisa kita atur, kita besarkan. Kemudian untuk output frekuensinya memang sudah saya coba, kurang lebih 100 sekian hertz. Jadi saya utak-atik memang. Kalau 200 ke atas itu justru panas, daya sembuhnya kurang. Kalau terlalu bawah juga begitu, denyutnya enak, rasanya enak, tapi daya sembuhnya kurang. Jadi kurang lebihnya 100 sekian hertz. Dan alhamdulillah ini sangat membantu untuk keluarga di rumah atau saudara atau tetangga yang mengalami sakit pinggang ataupun mungkin sampai saraf terjepit di bagian tulang belakang. Nah, jadi ini rasanya enak sekali ini. Nah, bisa santai. Dan yang paling penting begini, kita harus membiasakan duduk ini secara benar, jangan terlalu bungkuk. Terus kalau angkat beban itu jangan terlalu bungkuk, harus tegap. Soalnya apa? Ruas-ruas tulang belakang ini sangat rawan sekali. Jadi yang pernah saya alami sakit saraf terjepit itu ya di leher yang akhir-akhir ini, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Kalau yang saraf terjepit di tulang belakang jauh lebih duluan, berapa tahun yang lalu. Begitulah saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan informasi dari saya sangat bermanfaat. Yang penting semangat, berjuang terus, nanti Allah yang akan menyembuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.